Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 72114192226. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Selamat malam. Langsung saja di sini ya. Yang pertama itu ada masyarakat yang berkeadilan sosial. Itu yang pertama ada moral atau tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah. Yang kedua ada etika, itu merupakan satu set kepercayaan standar atau pemikiran yang mengisi suatu individu atau masyarakat. Yang ketiga ada hukum, peraturan perilaku formal yang dipasarkan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah pada rakyat atau warga negaranya. Selanjutnya di sini ada perangkat lunak bajakan. Itu ada perangkat lunak yang digandakan secara ilegal lalu digunakan atau dijual. 35% itu dari Amerika Serikat, 92% itu di Jepang, 99% itu di Thailand, dan beberapa brand menganjurkan sikap berbagi. Selanjutnya ada di belakang keterlambatan hukum. Kasus pertama kejahatan komputer. Pada tahun 1966, seorang programmer membuat tambahan di program untuk menggunakan cek rekening hingga melebihi saldo. Ketika bank tersebut menemukan kejahatan tersebut, programmer tersebut tidak dituntut melakukan kejahatan komputer karena peraturan hukumnya tidak ada. Sebaliknya, ia dituntut membuat entry palsu di catatan bank. Selanjutnya di sini ada peraturan komputer AS. Itu yang pertama ada Undang-Undang mengenai kebebasan informasi pada tahun 1966 itu memberikan hak bagi warga negara dan berbagai organisasi untuk memasukkan data yang disimpan pemerintah federal. Yang kedua ada Undang-Undang mengenai pelaporan pinjaman yang adil pada tahun 1970 untuk memberi penanganan pada data pinjaman. Yang ketiga ada Undang-Undang mengenai hak bagi pemerintah federal pada tahun 1978 itu membatasi pemerintah dalam pemeriksaan catatan bank. Yang keempat ada Undang-Undang mengenai pendidikan pengamanan komputer pada usaha kecil itu memberi saran kepada Kongres mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan komputer terhadap usaha kecil. Yang kelima ada Undang-Undang mengenai perlengkapan akses tiruan dan penipuan dan penyalahgunaan komputer itu menetapkan bahwa seseorang yang mendapat akses informasi yang berkaitan dengan pertahanan nasional dan hubungan nasional atau luar negeri tanpa otoritas merupakan pelanggaran. Yang keenam ada pada tahun 1986, Undang-Undang Komunikasi Elektronik telah mencakup komunikasi digital, data, dan video, termasuk surat elektronik. Dan yang terakhir ketujuh, Undang-Undang Privasi dan Kesesuaian Komputer tahun 1988 yang membatasi pemerintah dalam mencocokkan file-file komputer untuk menguji keabsahan program pemerintah atau mengidentifikasi penghutang. Selanjutnya ada perlunya budaya etik. Itu yang pertama ada corporate credo, itu penyataan ringkas mengenai nilai-nilai yang ditegakkan perusahaan. Yang kedua ada kode etik perusahaan, itu kode etik khusus untuk perusahaan atau industri. Program etika itu suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan corporate credo. Selanjutnya di sini ada manajemen puncak menerapkan budaya etika dengan cara dari atas ke bawah. Itu budaya etikanya. Satu, menerapkan kredo perusahaan. Dua, menerapkan program etika. Tiga, menerapkan kode etik perusahaan. Selanjutnya ada audit etika. Seorang auditor internal mengatakan pertemuan dengan seorang manajer untuk mempelajari bagaimana manajer tersebut melaksanakan corporate credo. Selanjutnya ada etika komputer, analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Pertanggungjawaban atas etika komputer. CEO memegang tanggung jawab utama. CEO harus sadar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat. Dua, berbuat sesuatu dengan formulasikan kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa teknologi tersebut dapat digunakan secara tepat. Selanjutnya ada pentingnya etika komputer. Kelenturan logis itu kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Kedua, faktor transformasi itu komputer dapat mengubah cara melakukan sesuatu. Yang ketiga ada faktor tak kasat mata, itu nilai-nilai pemrograman yang tidak terlihat, perhitungan rumit yang tidak terlihat, dan penyalahgunaan yang tidak terlihat. Selanjutnya ada hak atas komputer, itu hak atas akses komputer, hak atas keahlian komputer, hak atas spesialis komputer, dan hak atas pengambilan keputusan komputer.
Hak atas komputer itu bisa disingkat PAPA, itu merupakan hak atas privasi atau privasi, yang A hak atas akurasi atau akurasi, yang P ada hak atas kepemilikan atau properti, yang A itu hak atas akses atau akses. Selanjutnya ada kontrak sosial dari IS. Satu, ada komputer tidak akan digunakan dengan sengaja untuk mengganggu privasi seseorang. Yang kedua, ada setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemrosesan komputer. Yang ketiga, ada hak milik intelektual akan dilindungi. Yang keempat, ada komputer dapat diakses masyarakat sehingga anggota masyarakat terhindar dari ketidaktahuan informasi. Selanjutnya di sini ada etika dan CO. Persepsi etika CO itu yang pertama tidak memanfaatkan kesempatan untuk bertindak tidak etis. Yang kedua ada etika membuahkan sukses. Yang ketiga ada perusahaan dan manajer memiliki tanggung jawab sosial. Yang keempat ada manajer mendukung keyakinan etika dengan tindakan. Selanjutnya ada CO dipengaruhi oleh faktor-faktor hierarki. Itu yang pertama ada hukum, dua budaya etika perusahaan. Yang ketiga ada tekanan sosial. Yang keempat ada kode etik profesi, yang kelima ada tekanan pribadi. Selanjutnya ada rencana tindakan untuk mencapai operasi komputer yang etis. Yang pertama ada formulasikan suatu kode perilaku, yang kedua tetapkan aturan prosedur yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti penggunaan jasa komputer untuk pribadi dan hak milik atas program dan data komputer. Yang ketiga ada jelaskan sanksi yang akan diambil terhadap pelanggar seperti teguran, penghentian, dan tuntutan. Keempat ada kenali perilaku etis. Yang kelima, fokuskan perhatian pada etika melalui program-program seperti pelatihan dan bacaan yang diisyaratkan. Yang keenam, ada promosikan undang-undang kejahatan komputer dengan memberikan informasi pada karyawan. Yang ketujuh, simpan catatan formal yang menetapkan pertanggungjawaban tips spesialis informasi untuk semua tindakannya dan kurang godaan untuk melanggar dengan program seperti audit etika. Yang kedelapan, dorong penggunaan program-program rehabilitasi. Yang kesembilan, dorong partisipasi dalam perkumpulan profesional. Yang kesepuluh, berikan contoh. Selanjutnya ada etika perspektif. Itu berbagai masalah sosial yang gawat karena pemerintah dan organisasi gagal untuk menegakkan standar etika tertinggi dalam penggunaan komputer seperti pelanggaran privasi, dua pembajakan perangkat lunak. CO dapat membuat perbedaan. Selanjutnya ada kode perilaku jasa informasi. Yang pertama ada lakukan semua kegiatan tanpa kecurangan, menghindari segala tindakan yang mengkompromikan integritas mereka. Yang ketiga, menghindari tindakan yang mungkin menciptakan situasi membahayakan. Yang keempat, tidak menggunakan alkohol atau obat terlarang saat kerja. Yang kelima, memelihara hubungan yang sopan dan profesional. Keenam, berpegang pada peraturan kerja. Selanjutnya yang terakhir ada ikhtisar. Itu yang pertama, moral, etika, dan hukum semua mengatur perilaku kita. Selama bertahun-tahun tidak ada hukum mengenai komputer, perundang-undangan relatif mulai mudah dilewati, para eksekutif menekankan budaya etis, dan masyarakat mementingkan etika komputer. Terima kasih.